Oke, selamat siang. Ini kita mau mereview bolam JL3H4 lagi ya. Jadi bolam JL3H4 ini buat Toyota Vios ya, Vios Gen 3. Vios Gen 3 jadi sama seperti kayak Limo juga ya, tapi ada yang versi H4 ya. Kalau yang versi G kalau nggak salah menggunakan HID D4R ya. Kalau yang menggunakan halogen biasanya dipakainya di limo, di taksi. Tapi ada mungkin ya Toyota yang bukan versi G. Ya. Kalau Toyota All New Corolla kan ada SEG, ada XLI ya versinya ya. Seperti di Grid Corolla juga begitu, ada SEG dan XLI. Nah, ini mungkin versinya yang versi bukan yang G ya. Jadi masih halogen H4. Nah, ini untuk Toyota Vios ya. Selalu saya bilang ya, satu, bolam bagus, watt dan looksnya harus gede ya, real, berbicara real ya. Jadi bukan yang berdasarkan tulisan di kardus, karena banyak sekali yang tidak sesuai ya, tulisannya gede-gede bagus-bagus tapi kenyataannya tidak sesuai wattnya. Kita jual yang sesuai apa adanya wattnya ya. Ini adalah levelnya 30 watt, looksnya adalah 3600 lux ya, 3500 lux maksimum, sorry. Untuk versi H4 lebih rendah dibandingkan yang versi single dim. Bolam ini baru, bukan bolam bekas ya, bukan bolam refurbisan segala macam, baru ya. Ini kabel sudah dirajut ya, tahan tarik, driverless, jadi sangat PNP, tinggal colok. Apa bedanya dengan HID? Nah, kalau HID ya pemasangan agak ribet, agak sulit. Kenapa ribet? Karena ada kabel set yang harus diinstal. Ya, ada kabel set yang harus diinstal. Kedua, balas harus diikat segala macam. Jadi peralatannya lebih banyak. Jadi untuk orang awam lebih ribet. Nah, sedangkan kalau ini tinggal PNP, tinggal colok. Tinggal colok saja ke soket bawaan asli mobil. Kalau mobilnya sudah pasang kabel relay set, copot aja, tak ada guna ya. Copot aja, nggak ada guna. Ya. Nyalanya ini responnya lebih cepat, lebih cepat ya. Kalau HID ada jeda untuk menyala maksimal. Jadi kalau soal high beam, HID udah pasti kalah. Kalau ini respon time-nya cepat tanpa delay ya. Dan ini lebih terang dibandingkan HID, dibandingkan LED ini lebih terang dibandingkan HID ya. LED yang saya bilang lebih terang dari HID, tapi LED tertentu yang istilahnya premium LED ya, yang wattnya real. Berbicara kita real, ini 30 watt bisa menyaingi HID. Ya, 2 kali lebih terang dari HID. Ya. Satu, syarat bolam bagus selalu saya bilang ya, watt dan luxnya harus gede. Kedua adalah stabil. Jadi watt dan luxnya sudah gede, kedua harus stabil. Kalau tidak stabil percuma Anda beli bolam tersebut, karena makin lama akan makin tidak terang. Ketiga adalah adjustable. Bolam ini adjustable ya. Bisa disetting ke arah jam 11, jam 12, tapi kenyataannya tidak selalu jam 11. Kadang-kadang 11.45, 11.30, antara kiri dan kanan kadang-kadang berbeda settingannya untuk tiap-tiap mobil. Bolam ini tidak ada kanan dan kiri. Jadi Anda boleh pasang ini di kanan, boleh pasang di kiri, tuker-tuker, tidak ada masalah. Ya, aneh aja kalau ada yang jualan LED bilang ini pasang di kanan, ini pasang di kiri. Ini harus di kiri, ini harus di kanan. Yang ini harus di kiri, ini di kanan. Jadi udah ditentuin oleh pedagangnya. Nggak ada, bro. Anda beli bolam halogen begini kan tidak ada tulisan dusnya ini untuk left atau right gitu ya. Jadi ini bolam nggak ada kanan atau kiri, sama ya, sama, tetapi arahnya ada perbedaan. Nah, untuk itu konsultasi secara intens dengan saya. Jadi barang sampai Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838, gratis kok. Fotoin hasilnya, videokan ya. Kalau berkenan divideokan ya, direview oleh Anda, akan saya upload ke YouTube ya. Kalau berkenan, kadang-kadang ada yang nggak berkenan, Pak jangan diupload ke YouTube, malu suaranya Pak, malu, ini ada juga ya. Tapi kalau diizinkan, kalau direview dengan video ya akan kita upload ke YouTube dengan senang hati ya. Adjustable penting. Keempat, serviceable. Bolam ini tidak bisa diservis ya. Kenapa kita harus bisa di-adjust ya? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya, dari halogen ke LED. Karena tiap-tiap reflektor mobil itu berbeda
Ya, makanya harus bisa ada namanya adjustable. Bisa disetting ya. Jangan beli bolam yang tidak bisa disetting karena itu merugikan Anda. Memang sih, wah saya pakai terang kok Pak walaupun nggak bisa disetting. Betul. Alangkah baiknya kalau bisa lebih disetting, hasilnya akan lebih maksimal ya. Seperti itu. Saya hanya bisa memaksimalkan ya supaya ada cut off-nya, supaya outputnya padat, tidak menyilaukan dari lawan arah. Saya maunya begitu. Saya juga tidak mau Anda semua beli LED tapi menyilaukan orang, karena saya paling menekankan ya, saya paling mengikuti regulasi, orangnya begitu. Jadi maksudnya begini, jangan menyilaukan orang. Kita enak, kita terang, tapi jangan mengganggu orang lain. Intinya itu ya, jangan sampai kita merugikan orang lain. Jangan sampai lampu yang Anda beli menyebabkan polusi cahaya. Saya paling tidak mau. Makanya kenapa LED yang saya jual ada sebelum dikirim akan kita kalibrasi, akan kita setting. Barang sampai Anda pasang, silakan WhatsApp saya fotonya, saya koreksi benar atau tidak pemasangannya, seperti itu ya, gratis ya. Jadi makanya jangan sampai kita merugikan orang lain. Kita terang oke, karena memang jalanan di Jakarta semua lampu penerangan kurang ya, jadi kita enak, jangan sampai mengganggu orang lain, seperti itu ya. Kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi ini bolam terangnya 3,5 kali dari halogen. Karena kenapa? Kita ukur berdasarkan luxnya. Luxnya kita ukur halogen H4 ini, Osram atau Philips ya, dengan alat ukur saya adalah 1000 ya. Di sini ada alat ukur saya, diukur jaraknya di sini ke situ adalah 1000. Jadi kalau ini bisa 3500, berarti terangnya 3,5 kalinya dari halogen. Jadi lebih terang, udah pasti. Ya, kalau masih banyak orang yang menganggap Anda mengupgrade bolam ini masih nggak terang, berarti ada kesalahan mungkin di mata Anda atau di kaca film mobil Anda. Satu, mata Anda ya, jangan lupa jaga kesehatan mata dengan meminum vitamin atau buah-buahan ya. Saya bukan dokter, tapi saya menyarankan satu, jangan lupa sering-sering cek gula darah ya. Gula darah terlalu tinggi bisa merusak saraf mata. Jadi mata Anda jadi nggak kelihatan. Kedua, jangan sering jemuran. Kalau keluar pakai topi atau pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena sinar UV merusak lensa mata Anda, bisa menyebabkan katarak. Ada lapisan selaput putih. Kalau belum parah ya, Anda bisa ditetes tuh pakai obat supaya lapisan putihnya itu luntur dan perih itu yang saya tahu. Kenapa saya ngomong begini? Karena orang tua saya katarak. Jadi saya pernah tahu, ditetes tuh obat tuh sehari berapa kali tergantung dosisnya ya, jadi supaya luntur tuh putih-putihnya ya, keraknya. Nah, ketiga adalah cek tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang tinggi bisa menyebabkan glaukoma. Nah, itu yang banyak orang bilang merasa kurang terang, ada baiknya cek mata. Karena banyak juga customer saya orang yang sudah agak berumur ya, 40 tahun, 50 tahun ke atas ya, jadi mata harus sehat. Kedua, kaca film ya, kaca film juga jangan terlalu tebal. Banyak yang mau menghindari tilang elektronik, dipasang kaca film setebal-tebalnya ya. Sebenarnya kalau Anda takut tilang, bukannya pasang kaca film, tapi Anda umpetin itu plat nomor, karena kan tilang itu mencatat plat nomor. Nah, bagaimana Anda cara mengakali plat nomor Anda supaya tidak terkelihatan oleh kamera? Itu sebenarnya bukan Anda masang kaca film setebal-tebalnya. Anda masang kaca film setebal-tebalnya sama aja Anda jalan malam dengan menggunakan kacamata hitam. Anda mau upgrade lampu 200 watt pun bisa juga Anda bilang nggak terang. Karena kenapa? Sama aja dengan Anda ya jalan malam pakai kacamata hitam. Ya, seperti itu. Ya. Soal fokus, soal cut off sebelum kirim kita akan maksimalkan ya, akan kita kalibrasi, jadi tidak perlu khawatir ya. Ini reviewnya adalah untuk Toyota Vios, ini ada 2 set ya, H4 ini. Jadi 3 warna ya. 3 warna ini maksudnya bisa berubah warna. Putih itu dipakai pada saat jalan biasa. Putih kuning itu biasanya dipakai pada saat jalan yang benar-benar gelap, Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Tapi kalau warna kuningnya untuk hujan atau kabut. Jadi putih pada jalan biasa, kuning pada saat ada ketemu hujan atau kabut. Putih kuningnya adalah pada saat Anda ketemu jalanan gelap. Jadi Anda butuh ekstra penerangan, Anda nyalakan putih kuningnya. Kenapa? Karena di putihnya
mungkin 3.200 lux, kuningnya 3.300 lux. Pada saat putih kuning nyala bisa 3.500 lux. Jadi total ya, harusnya sebenarnya chip putih nyala 3.200 lux, chip kuning nyala 3.300, harusnya putih kuning nyala 6.400 ya, mestinya. Tapi saya belum menemukan bohlam yang seperti itu. Ini sudah salah satu bohlam terbaik 3 warna ya, yang pada saat nyala putih kuning itu luxnya masih bisa naik. Banyak bohlam di pasaran pada saat nyala putih kuning malah dia bukannya lebih terang tapi malah down, malah ngedrop wattnya ya. Contohnya putihnya bisa 1000 lux, kuningnya bisa 1000 lux, pas pada saat nyala putih kuning nyala cuma 900, ada seperti itu. Nah kalau ini tidak, jadi ini masih stabil ya, malah lebih terang putih kuningnya. Makanya tadi saya bilang pada saat jalanan benar-benar gelap Anda nyalakan putih kuningnya. Kalau pada saat jalanan kering Anda nyalakan putihnya. Pada saat jalanan hujan atau kabut atau butuh perhatian khusus Anda nyalakan warna kuningnya, seperti itu ya. Nah, pada saat jalanan biasa Anda nyalakan putihnya cut off-nya akan lebih bagus. Kenapa? Karena dia di bawah chipnya. Anda bisa dibalik kalau Anda tinggal di dataran tinggi yang tiap hari ada kabut. Tapi kalau musim hujan di kota-kota seperti Jakarta yang musim hujan doang, kan nggak tiap hari hujan, masih banyak keringnya. Nah, makanya chip putihnya di bawah, cut off-nya akan lebih rapi dibandingkan kuningnya. Kuningnya akan lebih glare, ya sesuai. Kenapa? Karena pada saat hujan atau kabut kan Anda butuh penerangan ekstra, jadi pandangan harus terbuka semua. Tapi nggak ada masalah kalau Anda yang tinggal di dataran tinggi tiap hari ada kabut, Anda tinggal buka ininya, Anda tinggal balik, bisa. Jadi kuningnya lebih cut off-nya lebih bagus dibandingkan putihnya. Bisa semua, bisa diatur. Makanya bohlam ini enak sekali ya. Enak sekali ya. Bohlam ini tidak bisa diservis, rusak buang. Saya ngomong apa adanya to the point karena chipnya tidak ada spare part ya. Rusak buang, tidak ada spare part. Bohlam-bohlam tipe ini rusak buang ya. Bohlam-bohlam chip CSP rusak buang, kecuali Cree yang bisa diservis karena spare partnya ada. Syarat kelima, bayangan gelap tidak boleh besar dan tidak boleh terlalu gelap. Bohlam ini bayangan gelapnya agak besar. Kenapa? Karena dia tertutup oleh hidung. Chipnya ini mendem, tapi nggak masalah karena ini syarat ketiga bisa di-adjustable. Jadi posisi bayangan gelapnya kita bisa geser karena ini tidak fix focus tapi adjustable. Jadi bayangan gelapnya kita bisa geser ke arah jam 11. Makanya kenapa selalu saya ngomong, Pak arahkan jam 11, Pak arahkan 11.30, Pak arahkan 11.45, itu ada tujuannya ya. Makanya syarat bohlam bagus ketiga adalah adjustable. Keempat, harus bisa diservis, tapi bohlam ini tidak bisa diservis. Saya ngomong apa adanya to the point, tapi ini juga bukan bohlam abal-abal, ini high quality ya. Keenam adalah tidak storing. Saya jamin bohlam ini tidak storing terhadap radio atau kelistrikan mobil Anda, tidak mengganggu ECU, tidak mengganggu sensor-sensor, throttle body. Ada LED yang di luaran ya, pas pada saat nyala dia bilang kok gasnya agak dalam, jadi artinya mempengaruhi sensor servo di throttle body. Karena mobil zaman sekarang adalah throttle by wire, bukan pakai kabel ya, bukan pakai tali gas, tapi pakai sensor ya, pakai servo. Nah, pada saat lampu nyala servo itu terganggu karena storing ya. Bohlam ini tidak storing, saya jamin ya. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginan ini penting bro ya, karena LED itu panas ya. Pendinginan itu penting, LED itu panas. Panas itu harus dibuang ya. Panas itu mempengaruhi umur pakai. Makin sering terkena panas, umurnya makin pendek LED itu. Saya ngomong apa adanya to the point ya. Makanya cara pakai harus benar. Nanti akan kita diskusikan bagaimana cara pakainya LED ini ya. Heatsink ini gede ya, tebel, tinggi maksudnya. Sebenarnya kita juga request yang lebih tinggi lagi dan lebih lebar lagi, lebih gede lagi, lebih bagus ya. Kenapa? Karena pas pada saat pemasangan jangan lupa Anda pasang dulu ini lepas dulu ininya, pasang ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Pasang bohlamnya perhatikan ya, heatsink jangan sampai nyemplung ya. Heatsink ini udah tinggi dan tidak nyemplung mestinya, tapi jangan sampai nyemplung. Tolong diperhatikan. Nyemplung itu maksudnya begini ya. Nah, LED ini tidak nyemplung karena kenapa? Sirip-siripnya ini masih terlihat. Jadi angin ditiup dari sini akan keluar dari sirip-sirip samping ini ya. Banyak LED yang dijual di pasaran heatsink ininya pendek, ceper, jadi nyemplung.
angin ditiup dari sini tidak bisa keluar, buntu. Nah, sama aja dengan tidak ada pendinginan. Kipas angin itu berputar tapi anginnya mentok, buntu. Jadi apa yang mau didinginkan? Sedangkan kalau ini kan masih terlihat tuh, ya, kipas angin mutar, angin keluar dari samping, keluar dari pinggir-pinggir. Kedepannya nggak bisa, buntu karena ada karet. Masih bisa keluar dari samping karena ininya tinggi. Ada LED yang kagak pakai sirip, jadi langsung tertutup begini oleh karetnya. Namanya Anda itu membunuh LED. Anda beli, keluarin duit untuk membunuh LED. Ah enggak kok Pak, saya pakai awet. Iya memang Anda membunuh secara pelan-pelan. Saya sudah ngomong dari awal, bukannya langsung. Tapi banyak juga yang langsung mati, banyak juga langsung meredup. Tapi kebanyakan kalau yang LED-nya harganya mahal, pelan-pelan Anda membunuh dia, gitu ya. Nah makanya saya membuat syarat itu nggak asal-asalan ya. Makin pendinginan ininya makin tinggi makin bagus, angin bisa keluar ya, keluar dari samping. Itu penting bro untuk pendinginan karena LED ini panas ya. Nggak usah nyala aja di ruangan mesin udah panas. Jadi kalau siang-siang Anda buka kap mesin, Anda pegang deh ininya, panas bro, dari panas mesin. Apalagi malam dia nyala, dia mengeluarkan panas, dia butuh pendinginan, sedangkan macet lagi ya. Makanya cara pakai, kita bicara cara pakai. Bagaimana supaya LED itu awet? Satu, kalau macet matikan, tapi juga jangan terlalu sensitif, jangan terlalu dibawa kepikiran. Pokoknya intinya macet sama seperti Anda naik mobil Matic, sebenarnya mestinya di D atau di N atau di P kalau macet ya. Jangan berhenti sebentar-sebentar Anda ubah dari D ke N juga nggak bagus ya. Jadi kalau macetnya agak lama, berhentinya agak lama, ada baiknya di N ya. Sama seperti lampu ini, kalau macetnya agak lama atau stuck, lebih baik matikan. Itu cara pakai yang benar ya. Tapi juga tidak usah terlalu sensitif, berhenti sebentar matiin, jalan sebentar nyalain, ya nggak usah begitu juga. Jadi maksudnya santai aja. Jadi kita itu bukan robot, kita itu punya kemampuan berpikir. Jadi bukan seperti robot yang terlalu kaku gitu ya. Jadi cara pakai satu, kalau macet matikan. Kalau nunggu orang malam-malam di pinggir jalan atau nunggu di parkiran, matikan. Ya, lebih baik matikan. Lampu senja aja, matikan. Ya, cara pakai satu adalah kalau mobil berhenti tidak jalan, lampu sebaiknya mati. Kenapa? Karena panas mesin itu di dalam mesin tidak pergi kalau mobil itu diam. Kalau mobil itu jalan, angin itu meniup dari grill depan, panasnya pergi. Jadi ada angin segar. Ya. Kenapa? Karena soal panas. LED itu lifetime-nya akan pendek jika panas. Ya. Seperti itu. Cara kedua, bagaimana cara mengubah lampunya, mengubah warna lampunya, ya. Anda matikan, Anda nyalakan switch lampunya. Jadi Anda bagaimana cara menggantinya? Jadi Anda matikan switch lampu, tunggu 1-2 detik, nyalakan kembali. Dia akan berubah mode warnanya, putih menjadi putih kuning. Putih kuning akan berubah menjadi kuning ya. Jadi kita demokan. Jadi saat ini Anda jalan berwarna putih lampunya. Warnanya putih. Bagaimana cara mau mengganti warna? Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi. Oh sorry, kegeser. Diulang dari awal. Nyalanya warna putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan, nyalakan lagi. Dia akan berubah menjadi warna putih kuning. Anda mau mengubah warna lagi, Anda matikan switch lampunya, Anda nyalakan lagi. Nah, pas pada saat Anda matikan, nyalakan lagi, kasih jeda 1-2 detik. Jangan terlalu cepat. Kalau cepat, memorinya belum hilang, dia tidak berubah nanti warnanya, ya, seperti itu. Nah, yang bisa berubah warna adalah warna putihnya, yang bisa berubah warna adalah low beamnya saja, high beam tidak bisa. Dan ini tidak perlu pakai saklar-saklar tambahan ya. Ada orang masih bertanya, Pak, ubah warnanya saya perlu narik kabel saklar? Nggak perlu, dia hanya mainkan dari switch lampu mobil Anda aja. Pertama kali nyala putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi putih kuning. Anda matikan lagi saklar lampunya, dia akan Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan putih. Jadi dia mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning. Balik lagi ke putih, putih kuning, kuning. Jadi siklusnya begitu aja. Ya. Siklusnya begitu aja.
Nah, bagaimana kalau Anda misalnya terjadi error? Pas pada saat pertama kali nyala warna putih dua-duanya, tiba-tiba Anda ubah warna, tiba-tiba yang ini sudah berubah warna, yang ini belum berubah warna. Jadi yang ini awalnya nyalanya putih warnanya dua-duanya. Anda matikan, Anda nyalakan lagi terlalu cepat, misalnya terjadi error, yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini masih warna putih. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah Anda harus mematikan lampu Anda, tunggu 1 menit, 2 menit untuk mereset, baru Anda nyalakan. Bukan Anda matikan, Anda nyalakan lagi, matikan, nyalakan lagi. Kenapa? Karena warnanya juga tidak bakal sama. Kenapa? Karena akan saling kejar-kejaran. Ini mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning, putih, putih kuning, kuning. Ini juga putih, putih kuning, kuning. Kalau yang ini sudah berubah warna duluan, ini di putih kuning, ini masih di putih, Anda matikan saklarnya, Anda nyalakan lagi, dia akan ke kuning, sedangkan dia akan ke putih kuning. Jadi kalau Anda begitu matikan nyala terus-terusan, tidak bakal ketemu warnanya. Jadi cara yang paling benar adalah bagaimana kalau terjadi suatu saat misalnya error tidak sama, Anda matikan 1-2 menit, tunggu reset namanya, baru nyalakan, dia akan normal ya, seperti itu. Jadi cara pakai benar, lampu benar. Kalau cara pakai tidak benar, pasti akan terjadi error. Contohnya, matikan nyalakannya terlalu cepat, setengah detik gitu ya, kemungkinan bisa tidak sama. Kenapa? Karena dia punya memori di dalam ya, diisi oleh kapasitor dan induktor. Jadi harus discharge maksimum sampai 0 volt, baru dia akan berubah warna. Kalau dia belum discharge sampai maksimal, Anda sudah nyalakan lagi, setrum masuk, berarti memorinya belum berubah ya, seperti itu. Jadi cara pakai benar, aman. Nah, sama halnya dengan high beam. Anda high beam ya, tidak boleh terlalu cepat juga. Kalau kasar, si driver akan membaca bahwa setrumnya nggak stabil nih. Kenapa? Karena kalau Anda high beam, waktu Anda tarik setrumnya naik, waktu Anda lepaskan turun. Pada saat naik kan harus 12, belum sampai 12, baru sampai 8, mungkin 9 Anda sudah lepas lagi, turun, terus naik lagi, turun. Jadi strumnya terbaca tidak stabil. Setrum terbaca tidak stabil begitu, si driver menganggap ada error. Jadi makanya dia shutdown, dia shut off gitu ya. Jadi Anda kalau narik high beam tidak boleh terlalu cepat, 1 detik maksimal 2 kali lah. Jangan 1 detik bisa 10 kali nariknya. Jadi high beam tidak boleh kasar ya. Nah, misalnya kalau high beam Anda kasar, dia akan mati. Dia akan reset, dia akan mati, dia akan shutdown. Bagaimana cara meresetnya? Anda matikan, tunggu 1 menit setidaknya, Anda nyalakan lagi, dia akan normal. Seperti itu ya. Sebenarnya itu fungsi safety ya. Saya sudah lapor ke pabrikan kenapa begitu, pabrikan jawab seperti itu. Sebenarnya itu fungsi safety ya. Karena LED itu membutuhkan setrum yang stabil. Sedangkan Anda kalau narik secara kasar itu tidak stabil kan, setrumnya naik turun. Nah, makanya dia ada feature safety ya. Pak, ribet Pak, beli bolam beginian, jelek dong berarti begitu. Ya, saya hanya menjelaskan cara pakainya supaya Anda paham gitu ya. Jadi supaya tidak ada komplain di kemudian hari, Pak error, Pak ini, Pak itu ya. Jadi kita beritahu gitu cara pakainya ya. Memang kalau mau heavy duty, saya ngomong apa adanya, mau heavy duty itu artinya bisa diajak kerja berat, Anda pakai Cree ya. Karena kenapa? Chip Cree itu temperatur kerjanya tinggi ya. Temperatur kerjanya tinggi, bisa diajak suhu panas ya. Bolam 3 warna sebenarnya saya lebih rekomendasi Anda taruh di fog lamp ya. Taruh di fog lamp, taruh di lampu bumper, bukan untuk di headlamp. Tapi nggak masalah juga Anda mau beli di headlamp, karena banyak mobil yang tidak mempunyai lampu bawah atau mempunyai fog lamp. Contohnya seperti Avanza tipe E, Innova tipe J ya, seperti mobil-mobil yang tidak menyediakan lampu bawah ya. Sama, bagus, kualitasnya ini juga bukan barang abal-abal, tapi kita ngomong apa adanya to the point, makanya saya harus jelaskan ya. Seperti itu. Lampu jauhnya tetap warna putih ya, yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Lampu dekatnya ini bisa putih kuning ya. Putih kuning, lampu jauhnya tetap warna putih ya. Common ground, common positif bisa ya. Jadi dibulak-balik soketnya bisa, buat mobil Indonesia cocok sekali ya. Jadi memang ini buat mobil di Indonesia ya. Karena mobil di Indonesia ada common ground, ada common positif, beda-beda. Nah, itu menentukan hasil dari itunya. Nanti kalau error ya, seperti banyak yang mengeluh, Pak indikator high beam tidak nyala ya. Bolam ini indikator high beam aman bro
ya, aman. Ya, bolak-balik bisa. Ya, ini barang habis ini sebelum dikirim kita akan kalibrasi ya, akan kita setting tingginya dan untuk mobil apa, karena ada hubungan dengan bukaan cut off-nya, ada bukaan cut off-nya ya, ada bukaan cut off karena saya mengkoleksi reflektor begini ya, ini itu ada garis ya. Jadi ini tuh ada garis nih. Kalau dari belakang nggak kelihatan. Jadi ini ada garis, ada bukaan, ini sudutnya berapa kita harus pasin di situ ya. Makanya barang sebelum dikirim kita akan kalibrasi, barang sampai Anda tinggal pasang seperti itu. Anda hanya perlu mengkoreksi arah sudutnya saja, putarannya. Putarannya jam 11, jam 12, 11.30, 11.45 ya, seperti itu. Ya, bagaimana caranya nanti akan kita pandu setelah barang sampai. Oke. Saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini bohlam GL3 warna. Mereknya apa? Juragan Lampu ya. Anda mau beli di Tokopedia silakan. Anda mau beli di Bukalapak Juragan Lampu username-nya. Anda mau beli di Shopee F3 Moto Lighting dikelola oleh reseller saya. Tokopedia Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu, itu dikelola oleh reseller saya, atau Anda bisa beli di Juragan Lampu Jungki Wenas. Itu saya sendiri yang mengelola. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini bohlam 3 warna ya. Pendinginan juga sudah double cooper ya. Sudah double cooper ya. Heatsinknya gede, jadi soal pendinginan syarat ketujuh juga terpenuhi, tidak storing juga ya. Wattnya ini bohlam paling besar untuk bohlam 3 warna saat ini. Saya belum menemukan yang lebih besar ya. Wattnya lebih besar dan luxnya belum lebih besar, saya belum menemukan ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat sore ya. Ini orderan, bukan orderan tapi review ya, buat Toyota VNT Turbo H11 ya. Proyektor VNT Turbo kan menggunakan halogen H11 ya. Bawaan aslinya 55 watt. Nah, saya rekomendasi tipe Cree ini ya. Outputnya akan warna putih ya. Tapi kalau mau padat sekali juga nggak bisa ya, karena ciri-cirinya proyektor itu adalah spread. Spread itu artinya lebar ya, outputnya lebar. Sinar napaknya kalau mau tebel agak sulit. Kenapa? Karena kalau proyektor itu rata, cut off dia rapi, ada cut off-nya dan outputnya rata ya, sama rata dari kiri ke kanan ya. Kalau mau berbicara tebel, Anda pakai reflektor saja, pakai LED atau HID ya. Kalau pakai proyektor ciri-cirinya adalah merata outputnya ya, seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang saya tidak merekomendasikan seperti mobil Anda misalnya Avanza upgrade ke proyektor. Tapi kalau Anda mau terang saja, Anda upgrade pasang LED, udah selesai, atau pakai HID selesai gitu ya, karena outputnya akan padat. Tapi memang cut off kalah bagus dengan yang pakai proyektor gitu ya. Oke, kita akan mereview ini buat VNT Turbo ya. Jangan lupa kalau masang ya, kakinya masukin dulu, kaki 3 puter searah jarum jam, mentok ya. Mentok, jangan lupa harus vertikal. Lihat, vertikal itu garis lurus ke bawah ya. Masangnya jangan miring ya, harus vertikal. Harus vertikal. Kenapa harus vertikal? Karena tegak lurus. LED-nya ini tipe sorotan samping ya. Tipe sorotan samping. Jadi bukan tipe sorotan atas bawah, tipe sorotan samping ya. Selalu saya gambarkan kenapa tipe sorotan samping untuk halogen ini, proyektor ini. Anda mau dipasang atas bawah juga bisa sebenarnya, nggak ada masalah. Tinggal Anda setting aja, karena ini full adjustable. Anda mau masang vertikal seperti ini, kalau Anda mau horizontal ya juga bisa. Ini aja ya, tuh ini horizontal bisa, tapi outputnya nggak bagus kalau horizontal ya. Nah, supaya Anda yakin dan omongan saya bisa dipegang gitu ya, ya kita praktekin aja langsung gitu ya, bagaimana hasil outputnya kalau horizontal dan kalau vertikal ya. Nah, kita demokan dulu hasil outputnya jika horizontal dan jika vertikal ya. Oke, kita nyalain dulu ya. Ini kita nyalain kabelnya. Nah, ini udah nyala.
Nah, kita arahkan ke tembok kameranya dan kita lihat ya hasilnya. Nah, ini hasil pada saat outputnya itu horizontal ya. Horizontal seperti ini hasil outputnya. Nggak bagus kan? Ya, nggak bagus lah hasilnya begitu ya. Ini horizontal nih, kelihatan ya horizontal nih. Ya, garisnya. Nah, bagaimana kalau kita coba di vertikal ya? Lebih bagus kan vertikal ya. Nah, selain bisa horizontal, bisa vertikal, kita bisa tarik mundur dia. Anda lihat ya kalau saya tarik mundur tuh. Tarik mundur apa yang terjadi? Ininya melebar. Lebih bagus ya, ininya melebar nih. Nah, ini kita dorong maju. Menyempit ya. Jadi artinya apa? Kalau Anda tarik mundur, sinar itu akan lebih dekat ke bumper mobil Anda. Tapi kalau Anda dorong maju, dia akan lebih jauh ya. Jadi makanya Anda harus pintar menyeting. Nah, seperti ini misalnya, atau dorong maju sedikit ya. Ini perubahannya sangat nyata karena ini di depan tembok cuma 1-2 meter. Kalau Anda nanti jaraknya jauh 10 meter, 20 meter akan kelihatan perbedaannya ya. Seperti itu. Nah, makanya kenapa saya bilang bolam bagus itu harus bisa di adjustable ya. Kenapa harus bisa adjustable ya? Yang bagus adalah outputnya vertikal ininya ya, bukan horizontal loh ya. Vertikal. Nah, kenapa saya jelaskan kenapa vertikal? Karena ya tipe LED-nya ini tipe sorotan samping ya. Nah, tipe sorotan samping ini supaya LED-nya bagus, outputnya bisa tebal ya. Bayangan gelap harus kecil. Bayangan gelap harus kecil ya. Bayangan gelap makin kecil makin bagus dan tidak gelap makin bagus ya, supaya dia sinarnya 360 derajat ya. Sebagai gambaran ini vertikal. Vertikalnya ini adalah vertikalnya ini. Jadi ini itu sejajar, ini vertikal, ini vertikal. Kalau ininya horizontal ya ininya horizontal tuh. Ya, ini kan horizontal nih. Nih, ini horizontal. Nah, ini horizontal. Kalau ininya vertikal ya ininya vertikal tuh, ya. Jadi sejajar. Jadi tipe sorotan LED proyektor halogen ini sorotan samping. Nah, kalau sorotan samping ya. Kenapa? Sorotan samping karena dia ada di tengah. Kalau sorotan atas bawah untuk proyektor halogen harus di bawah. Harus bukan di tengah, pokoknya di bawah. Nanti saya akan ada proyektor yang untuk LED untuk proyektor tapi sorotan atas bawah. Ada nanti. Ya, jadi pokoknya ini adalah sorotan samping. Nah, sorotan samping ini kita harus membuktikan bayangan gelap harus kecil supaya dia sinarnya 360 derajat ya. Nah, kita kasih lihat bayangan gelapnya tidak ada ini. Tuh, tidak ada bayangan gelap, sedikit sekali bayangan gelapnya dan tidak lebar ya. Makin tidak gelap makin bagus, makin kecil bayangan gelap makin bagus. Nah, kenapa bayangan gelap harus kecil? Karena ini kan dipasang sorotan samping ya. Anda lihat nih proyektornya. Yang bagian saya arsir ini adalah bagian yang paling penting. Jadi kalau dipasang tegak lurus begini, bagian yang ini reflektor bagian atas itu bagian paling penting ya. Semua mangkok bowl itu bagian paling atas paling penting. Jadi kira-kira dipasang seperti ini ya. Ini LED di dalam ini itu seperti ini kira-kira. Karena ini kan vertikal ya. Ini juga vertikal dan mangkoknya ini yang saya arsir ini adalah ini. Jadi di dalam ini sinar yang ke atas itu tidak boleh terima bayangan gelap. Kalau terima bayangan gelap, outputnya di tengah nggak bisa padat, intinya itu ya. Makanya Anda harus cari LED yang bayangan gelapnya kecil ya. LED-nya nggak begitu terang, wattnya misalnya dayanya nggak begitu besar, luxnya nggak begitu besar, tapi bayangan gelapnya kecil ya, itu menguntungkan. Tentu lebih menguntungkan lagi kalau wattnya gede, luxnya gede, bayangan gelapnya kecil, wah menguntungkan sekali ya. Jadi outputnya makin padat ya. Dan ditambah lagi dia nggak ngedrop, lebih bagus lagi. Nah, untuk Fortuner ya, untuk Fortuner banyak yang bilang output lampu sebelah kiri depan supir ya, kalau dilihat dari depan sebelah kiri, kalau dari kita nyetir adalah sebelah kanan. Output sebelah kanan itu lebih terang dibandingkan sebelah kiri. Jadi ada yang bilang seperti itu. Kenapa? Karena di mobil Fortuner di sebelah kiri depan supir itu ada tabung air radiator ya, yang sebelahnya tidak ada. Nah, yang sebelahnya tidak ada itu terkena
kipas, fan radiator. Jadi angin itu berputar. Nah, LED ini pas sebelah di kipas. Jadi ini akan lebih kena panas sebelah dibandingkan yang sebelah, karena LED yang sebelahnya ada tabung radiator. Jadi ini LED-nya, di sini ada tabung radiator, di sini kipas. Nah, di sini yang sebelah kanan ini tertutup oleh tabung radiator itu, panasnya jadi nggak keterima langsung. Ya, paham? Jadi di sini fan radiator. Nah, yang di sini terhalang oleh tabung kipas. Nah, sedangkan yang di sebelah sini langsung kipas. Jadi ini akan terkena lebih panas. Banyak orang bilang meredup kalau LED-nya ngedrop. Tapi LED ini nggak ngedrop ya. Jadi syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya gede. Jujur 30 watt 3100 lux. Dusnya abal-abal, tidak ditulis ya, dusnya abal-abal bro. Nggak seperti merek-merek lain yang dusnya ditulis 50 watt, 100 watt, 120 watt, lumennya 30.000 lumen. Ini tidak ada. Anda percaya omongan saya aja, 30 watt 3100 lux. Tidak ngedrop, dijamin, jadi tidak perlu khawatir, saya jamin tidak ngedrop. Ketiga adalah adjustable. Adjustable itu seperti tadi yang saya sudah demokan. Keempat, serviceable, iya terpenuhi. Kelima, bayangan gelap juga tadi saya sudah jelaskan. Keenam, tidak storing, saya jamin tidak mengganggu radio mobil Anda, peralatan elektronik mobil Anda. Ketujuh, soal pendinginan. Nah, soal pendinginan ini juga penting, yang tadi saya sudah jelaskan. Di Fortuner banyak komplain sebelah meredup, sebelah terang. Kenapa? Karena LED-nya sebelah ngedrop. Karena dapat suhu panasnya lebih ekstrim dibandingkan sebelahnya. Jadi lampu ini dipasang begini ya, dua. Ini kipas radiator di sini. Nah, sebelah sini tertutup oleh tabung radiator, sebelah sini tidak ada tutupnya. Kalau bisa Anda bikinkan tutup supaya angin panas dari radiator itu kipas tidak langsung kena LED-nya. Ya, seperti itu. Makin panas memang makin rugi, tapi LED ini tidak bakal ngedrop. Jadi akan sama saja. Cuman banyak yang mengeluh di luaran ngedrop karena LED-nya memang ngedrop gitu. Apalagi kena panas tambah ngedrop ya. LED ini tidak bakal ngedrop. Anda mau kena panas segimanapun nggak bakal ngedrop ya. Jadi nggak perlu khawatir. Banyak LED di luaran yang dijual ngedrop. Makanya sebelahnya meredup, sebelahnya tetap. Karena panas, terima panasnya beda. Karena lampu VNT turbo itu lampunya kan proyektornya di bagian yang deket, itu pas sekali dengan kipas. Jadi kalau mobil itu diesel ya, kipas radiatornya itu kena langsung ke lampu ya, seperti itu. Anda nggak perlu khawatir, saya sudah mereview, saya ngomong apa adanya to the point. Kalau jeleknya saya bilangin, bagusnya saya bilangin, seperti itu. Saya berusaha sejujur mungkin lah ya. Memang tidak ada orang yang puas, 100% tidak ada yang puas ya. Namanya orang tidak ada yang puas. Karena tidak ada, menurut siapapun tidak ada barang paling bagus ya. Di luaran LED banyak bagus, semua bagus. Intinya adalah bukannya Anda perlu yang bagus, karena definisi bagus itu menurut saya adalah 7 syarat itu terpenuhi. Tapi menurut pedagang lain bukan itu definisi bagusnya, karena subjektif katanya. Si juragan lampu, si Jungki main mengada-ngada aja. Ya nggak apa-apa. Jadi bagusnya menurut saya itu ada 7 syaratnya menurut saya. Kalau menurut orang lain mungkin bagusnya seperti syarat mereka. Tapi semua itu adalah cocok atau tidak ke mobil Anda gitu ya. Jadi tidak ada yang bagus atau semua bagus tapi cocok nggak ke mobil Anda itu dipasang. Cocoknya kalau menurut saya jelaskan ini full adjustable. Anda harus bisa setting vertikal. Wajib. LED ini bisa disetting 360 derajat, enak sekali. Jadi Anda bisa pasang ini bisa muter begini, bisa muter begini, bisa kabelnya di atas atau kabel di bawah, terserah, bebas, yang penting vertikal. Ya, karena Anda kalau tidak punya patokan garis vertikal begini, bohlamnya misalnya pantatnya begini, ya, Anda pusing kan bagaimana vertikalnya. Sedangkan proyektor ini harus vertikal, makanya kenapa saya demokan di sini. Yang bagian paling penting itu reflektor bagian atas. Bagian atas ini harus ketemu sinar full. Kalau nggak ketemu sinar full, outputnya pasti nggak bener. Ya, seperti itu. Makanya kenapa LED ini saya bilang Anda harus pilih yang cocok. Kalau menurut Anda semua pedagang menjual barang yang bagus. Nah, yang cocoknya bagaimana untuk proyektor LED? Anda harus yang mencari yang ada garis patokan. Karena kalau Anda nggak ada garis patokan di belakang, Anda melihat di depan, nggak mungkin Anda bisa intip. Oh, posisi LED-nya sekarang di mana? Di
Di miring, di vertikal atau gimana? Nggak bisa gitu ya. Nah, jadi kenapa saya bilang ini cocok buat proyektor halogen H11? Karena satu, ada garis vertikal patokan Anda. Kedua, full adjustable, maju mundur putar. Anda bisa setting foregroundnya ya. Jadi ini lebih cocok sebenarnya ke halogen proyektor H11 tersebut ya. Dan mobil diesel getaran gede, walaupun sekarang mobil sudah common rail, udah injektor, udah direct injection, udah segala macam. Memang getaran mobil diesel udah nggak kayak zaman dulu, cuman tetap ada namanya getaran. Nah, soketnya ini Anda tinggal colok ke soket asli bawaan mobil, tinggal colok saja tanpa ada driver ya. Jadi Anda nggak perlu ngiket driver, karena kalau Anda ngiket driver, pasti driver tersebut Anda ikat di kabel itu bisa goyang-goyang bro, apalagi ada kotak, ada massa, tambah getaran mobil diesel, tambah getar-getar, bisa kalah di sininya, kalah bro. Makanya banyak komplain begini orang ya, beli LED di mana nggak tahu, Pak bisa servis LED nggak? Lampu LED saya kalau ketemu jalan rusak, mobilnya mati nyala. Nah, kalau yang kayak begitu putus di sini biasanya. Kenapa? Karena ada kotaknya ya, jadi getar-getar gitu, namanya ada berat, ada massa, tambah kalah di sininya. Apalagi mobil diesel bergetar ya, seperti itu. Nah, kalau ini kan relatif aman, tidak ada massa, tidak ada berat, getaran pun minim. Jadi Anda tinggal colok ya, tidak perlu iket-iket ya. Cocok dong, bener nggak? Semua bagus, tapi ada kecocokan untuk mobilnya ya. Untuk VNT turbo nih, Fortuner ya. Untuk Anda yang beli melalui online ya, marketplace, jangan dispute dulu saya, jangan buka komplainan atau apa, Pak LED-nya nggak nyala, langsung dia buka komplainan di Tokopedia misalnya atau di Bukalapak. Padahal bukan kesalahan LED-nya, tapi kesalahan Anda nggak nyolok ini dengan benar. Misalnya mestinya dicoloknya begini, Anda colok begini. Jadi kalau nggak nyala begini, dicolok ke soket asli bawaan mobil nggak nyala, Anda balik. Sebenarnya kalau Anda tidak mau bolak-balik begitu, Anda gampang, Anda lihat soketnya. Soket itu pasti ada dua kabel, ada warna satu terang, ada warna satu gelap. Saya umpamakan yang terangnya merah, yang gelapnya adalah hitam, atau kadang-kadang bisa hijau, bisa hitam, atau bisa hijau, bisa abu-abu. Pokoknya satu gelap, satu terang. Nah, Anda lihat pasti yang terang itu positif. Nah, di sini ada logonya positif. Yang gelap itu pasti negatif. Anda colokin. Jadi ini kalau yang ini terang, ini gelap ya, Anda colokin begini. Anda coba nyala nggak? Kalau udah nyala ya sudah, berarti udah benar. Tapi bisa kalau patokan saya salah ya, Anda balik aja, cabut, selesai seperti itu. Banyak orang ya nggak nyala, dia langsung dispute, dia langsung komplain di Bukalapak atau di Tokopedia. Akhirnya saya terima itu komplainannya, padahal kesalahannya kesalahan dia. Nah, kita jelaskan masalahnya di mana. Ternyata oh iya Pak, sorry, gara-gara soket doang gitu ya. Jadi mohonlah untuk customer saya yang saya cintai, yang saya hormati, kalau tidak nyala ya dicoba dulu soketnya, diperbaiki segala macam, atau sekringnya putus atau tidak, kan kita juga nggak tahu. Intinya barang sebelum dikirim kita sudah tes dulu nyala gitu ya. Dan Anda juga bisa WhatsApp saya ada nomor ya, nomor ini standby 0898-269-3838. Jadi kalau Anda butuh panduan, Anda butuh tutor, silakan WhatsApp. Anda sudah beli gratis. Jadi Anda beli barang dengan saya, bukan kita beli putus, tapi ada beli istilahnya berkelanjutan ya, after sales service istilahnya seperti itu ya, bahasa Inggrisnya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, bolam ini pun ada garansi. Jadi kalau ada trouble apa dalam waktu masa garansinya, silakan komplain, akan ditukar baru ya, seperti itu ya. Jadi jangan main komplain dulu, jangan main di marketplace ya. Di marketplace jangan main dispute lah, jangan main komplain dulu, padahal bukan karena kesalahan barangnya, tapi karena kesalahan sumber daya manusianya yang mungkin nggak paham atau bagaimana gitu ya. Soal kalibrasi setting juga sama ya. Kalau Anda nggak mengerti, akan kita pandu. Jadi nggak perlu sungkan untuk WhatsApp saya, tanyakan pemasangannya sudah benar atau belum gitu ya. Karena kalau Anda sharing, saya baru tahu salahnya di mana gitu ya. Kadang-kadang orang suka memberikan testimoni langsung, outputnya nggak bener atau apanya, terserah dia mau kasih bintang 1. Tapi alangkah baiknya konsultasi ya. Kenapa? Karena Anda beli barang dengan saya, ada konsultasi gratis supaya Anda hasilnya maksimal. Kalau Anda tidak
memberikan saya feedback, saya tidak tahu apa permasalahannya gitu ya. Jadi tolong, saya juga mau menjual barang yang bagus ya, yang bagus. Semua mau yang bagus, memberikan servis yang bagus. Intinya seperti itu ya. Saya tekankan selalu kita berusaha jujur, ngomong apa adanya. Kalau wattnya 30 ya 30, tidak ngedrop ya tidak ngedrop, tidak storing ya tidak storing, kita ngomong apa adanya. Jangan banyak yang bilang wattnya gede-gede di tulisan di dusnya ya, tulisan di deskripsi LED-nya speak indah, banyak bro yang jualan begitu. Tulisannya sih bagus ya, kenyataannya padahal barangnya zong ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau Anda suka, Anda silakan share ke teman Anda, ke saudara Anda buat yang belum beli ya. Supaya mereka tidak salah beli ya, kecele atau segala macam. Intinya adalah ada harga, ada kualitas ya. Anda juga harus paham penjualnya bisa tidak membantu Anda jika ada masalah ya. Kalau saya sendiri yang menangani, Anda WhatsApp, saya sendiri yang akan bales, bukan menggunakan admin ya, bukan menggunakan asisten segala macam. Saya sendiri, saya hobi, saya sendiri yang akan menangani jika ada masalah, jika ada trouble ya. Saya rasa cukup. Terima kasih.